Selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi sempat terganggu. Jadi kita hari ini akan melanjutkan lagi tentang konsep fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan pendapatan nasional, seimbangan. Nah, kita kemarin tentu masih ingat ya, di mana seimbangan pendapatan nasional dari sisi pengeluaran itu sama dengan Y plus C plus I plus G plus NX ya. Di mana jika kita urai C itu fungsinya adalah A D plus B YD begitu ya. Di mana A itu adalah konsumsi otonom, artinya konsumsi yang harus tetap Anda lakukan ketika pendapatan Anda itu nol, sedangkan B itu adalah marginal propensity to consume, tambahan konsumsi karena tambahan pendapatan. Sehingga rumusnya delta C perubahan konsumsi dibagi perubahan pendapatan gitu ya. Sedangkan YD itu adalah pendapatan disposable atau pendapatan yang sudah siap dibelanjakan begitu kan. Sehingga kalau kita lihat di sini apa namanya? Misalnya ini nilainya C sama dengan 100.000 ditambah 0,7 YD, maka cara membacanya adalah 100.000 itu konsumsi otonom. Artinya konsumsi yang harus tetap Anda lakukan ketika pendapatan Anda nol. Sedangkan 0,7 YD itu adalah PC, tambahan konsumsi karena ada tambahan pendapatan. Jadi ketika pendapatan Anda naik 1%, maka konsumsi Anda akan naik 0,7%. Ketika pendapatan Anda turun 1%, ya ini juga akan turun konsumsinya 0,7%, karena tandanya positif ya. Dan ketika pendapatan Anda naik 1 juta, diganti angka, ya ini akan naik 700.000. Gitu. Nah, jadi untuk fungsi apa maaf bentuk kurvanya sehingga kita bisa buat seperti ini kan teman-teman. Nah, begini di mana C sama dengan A plus B YD ya, gitu. Di mana ini itu A-nya ya, karena dia tidak menyentuh nol. Sedangkan kalau yang ini itu adalah B. Gitu. Di mana B itu adalah PC. Gitu kan? Delta C dibagi delta Y. Kan begitu ya teman-teman. Ini fungsi konsumsi. Ini jadi misalnya kalau kita misalnya mau hitung ketika pendapatan Anda itu dari 1 juta ke 1.500.000, berarti delta Y-nya kan 500.000 ya. Kemudian konsumsi Anda juga naik dari 800.000 ke 1 juta, nah, maaf ke 900.000. Berarti delta C-nya kan 100.000 kan. Nah ini kita bisa hitung MPC-nya kan. Berarti MPC-nya sama dengan 100.000 dibagi 500.000. Nah, misalnya 0,2 gitu ya berarti MPC-nya. Jadi ketika pendapatan naik 1%, konsumsi akan naik 0,2%. Gitu. Nah, ini MPC konsep penting ya teman-teman. Kemudian tentu Anda masih ingat ya kemarin bahwa pendapatan itu adalah konsumsi ditambah tabungan kan. Sedangkan kalau konsumsi itu ya pendapatan dikurangi tabungan. Atau kalau tabungan ya berarti pendapatan dikurangin konsumsi kan begitu. Nah, sehingga fungsi tabungan, saving, bisa kita buat dia minus A gitu ya, ditambah 1 minus B YD begitu. Minus A itu adalah saving otonom ya. Saving otonom artinya tabungan yang harus seperti yang tabunganmu ketika pendapatan nol dia minus ya. Kemudian 1 minus B itu MPS atau marginal propensity to saving to save. Artinya tambahan tabungan karena ada tambahan pendapatan. Rumusnya adalah perubahan tabungan dibagi dengan perubahan pendapatan. Gitu. Nah, kalau misalnya saya sudah punya fungsi konsumsinya ini tadi, teman-teman, ini, maka saya bisa bikin fungsi savingnya, gitu. Maka saving sama dengan minus 100.000 ditambah 1 minus B ya. Itu berarti kan 1 minus 0,7 tambah 0,3 YD. Gitu. Berarti savingnya
minus 100.000 ya. Ketika pendapatan Anda 0, dipakai untuk konsumsi otonom. Sedangkan 0,3 artinya ketika pendapatan Anda naik 1, saving Anda akan naik 0,3. Gitu. Sehingga kalau kita bisa tuliskan kurvanya ya untuk yang saving itu dia berangkatnya dari minus ya teman-teman ya, dari minus ini. Di mana S sama dengan minus A di plus 1 min B YD, gitu kan. Nah, ini minus A-nya ya, dia dari minus. Nah, kemudian yang ini MPS-nya ya, gitu. Ini MPS-nya, gitu. Nah, itu kita udah bisa dapat sekarang teman-teman fungsi apa kurva konsumsi dan kurva saving ya, kayak gitu. Nah, kita bisa ngitung-ngitung. Makanya kalau di sini teman-teman MPC plus MPS itu nilainya 1. Pasti, karena nilai MPC itu kan dan nilai MPC itu kan dan MPS dia berkisar antara 0 sampai 1. Karena berangkat dari asumsi ini. Pendapatan digunakan untuk konsumsi dan saving, tinggal dibagi aja. Makanya kalau Anda punya nilai MPC 0,8, MPS-nya berarti 1 dikurangi 0,8, 0,2. Nah, itu ya teman-teman. Nah, biasanya soal akan nanti bertanya, ini posisi pendapatan sekian, kondisi sekian, cari nilai MPC, MPS-nya gitu. Atau kalau enggak yang versi agak advance biasanya terkait soal ini, biasanya diminta untuk mencari A-nya, konsumsi otonomnya. Nah, misalnya ketika C, gitu ya, ketika C-nya itu 800.000, gitu, kemudian B-nya atau MPC-nya ya, MPC-nya itu MPC saya ya. Ketika MPC-nya itu misalnya 0,7 itu 0,7, kemudian YD-nya itu 1 juta. Nah, berapa A-nya gitu atau konsumsi otonom? Berarti kan kalau kita bawa ke sini kita hitung ya, berarti kan ini 800.000 ya kan. 800.000 sama dengan A di plus 0,7 ya teman-teman. Di plus 0,7 dikali 1 juta. Ya kan? Karena YD-nya kan 1 juta kan. Gitu. Ini kan kemudian 800.000 ditambah A plus 700.000. Ya kan? Maka A sama dengan 800.000 kurangi 700.000 kan. Dipindah ruas kan jadi minus. A-nya 100.000. Nah, udah ketemu. Konsumsi otonomnya 100.000. Gitu. Ini kalau kita masukkan ke sini udah klop. Gitu. Jadi 800.000 sama dengan 100.000 tambah 300.000. Benar kan? Gitu. Ini untuk mencari konsumsi otonom ya caranya. Karena tadi C sama dengan A plus B YD. Gitu. Kalau udah ketemu sekian berarti savingnya berapa? Ini biasanya soalnya nanti tinggal dibolak-balik. Biasanya dia ketemunya MPS-nya, MPS-nya, Y-nya, gitu. Tinggal biasanya dibolak-balik. Tapi yang penting dasar bekerjanya seperti ini, teman. Gitu. Nah, itu terkait dengan fungsi konsumsi ya dan fungsi saving. Jadi patokannya itu teman-teman. Nah, sekarang kita bisa pindah ke keseimbangan pendapatan nasional ya. Gitu. Jadi tadi teman-teman tentu masih ingat bahwa fungsi umum ya pendapatan nasional itu kan Y sama dengan eh, C plus Y plus G plus NX kan begitu kan. Gitu. Nah ini fungsi konsumsi umum ya. Dan ini tadi kalau kita diminta untuk mencari fungsi konsumsi, nanti file ini akan saya kirim ke teman-teman sekalian kalau dibutuhkan. Nah sekarang kita misalnya mencoba untuk menghitung ya. Kita akan coba hitung misalnya ini. Nah, diketahui fungsi saving.
Misalnya S sama dengan 0,25Y minus 10 kan, dibalik deh. Kemudian investasinya itu 20. Nah, kita diminta untuk mencari pendapatan nasional keseimbangan, kemudian konsumsi dan saving keseimbangan, serta gambarkan grafik fungsinya. Gitu. Berarti kita harus menggambar fungsinya saving dan investasi, dan kita saving dan konsumsi, dan kita diminta untuk menghitung berapa konsumsi dan saving keseimbangannya. Artinya bersamaan. Nah, posisi sekarang berarti yang kita tahu adalah fungsi savingnya ya. Itu. Kita juga sudah dapat fungsi investasinya. Investasinya tadi 20. Nah, tadi kan di sini Y-nya itu 0,25Y minus 10 ya. Sehingga 0,25Y sama dengan 20 itu dari investasi plus 10 gitu. 10 itu dari saving gitu kan. Karena pendapatan keseimbangan itu S sama dengan Y. Gitu. Nah, Y sehingga 30 dibagi 0,25. Berapa? Y-nya berarti 120. Gitu. Kita juga bisa menggunakan cara kedua. A plus I gitu ya. Konstantanya tambah I. Kemudian 1 minus C atau 1 minus MPC. Gitu. Nah, kalau MPS-nya 0,25 tadi berarti MPC-nya ya 0,75. Gitu. Ketemunya akan 120 juga. Gitu. Nah, kita udah ketemu ini, langkah kedua adalah kita diminta untuk mencari konsumsi dan saving keseimbangan. Nah, berapa C-nya, berapa S-nya. Jadi kita kan karena udah ketemu Y-nya ya, Y-nya 120, gitu. Karena kita udah dapat Y-nya 120, Y sama dengan C plus S. C sama dengan Y minus S, gitu kan. Kita tadi yang ketemu adalah fungsi savingnya kan. Maka C sama dengan Y dikurangi 0,25 minus 10. Atau minus 10 di plus 0,25. Nah, maka konsumsinya sama dengan 0,75. Berarti kan fungsi konsumsinya kebalikannya kan. 0,75 karena 1 minus MPC ya. Sampai 10. Maka jika Y-nya 120, maka konsumsinya adalah 0,75 dikali 120 ya, MPC ini ditambah 10. Gitu kan, 10 kan si A-nya tadi ya. Karena kita tadi ketemu minus A kan, 10 minus 10. Maka konsumsinya adalah 100 miliar. Sedangkan MPS-nya itu 0,25 kali 120 minus 10. 20 miliar. Nah, tinggal kita masukin ke fungsi. Ini kalau misalnya bingung, kita ulang lagi aja ya. Gitu. Misalnya kita coba bikin lagi pakai whiteboard gitu. Nah, ini kita hapus aja. Nah, misalnya begini. Kita pura-pura bikin, misalnya kita ketemu nilai S itu sama dengan minus 5 itu ya. Minus 5 ditambah misalnya nih 0,2 YD gitu. Kemudian investasinya kita udah misalnya investasinya misalnya 30. Nah, kita diminta untuk mencari berapa Y-nya, kemudian berapa konsumsinya, berapa savingnya, kan begitu kan? Gitu. Nah, jawab. Maka Y itu kan sama dengan S plus I kan, itu S sama dengan I kayak yang ini tadi kan, itu saya naikin kan di sini kan, Y itu sama dengan S sama dengan I. Gitu. Sehingga ketika kita bawa ke persamaan, gitu, maka konstantanya itu kan tinggal dijumlahkan saja kan. Jadi kalau kita bawa ke sini, S sama dengan I. Nah, di sini S sama dengan I, maka S-nya kan berarti minus 5. Minus 5 di plus 0,2 Y. Plus saya hapus biar jelas. Maka di sini misalnya minus 5
di plus 0,2 Y D itu sama dengan 30 kan? Nah, gitu. Maka 0,2 Y sama dengan 35 kan? Karena ini yang minus 5 pindah ke sini, pindah ruas. Maka Y sama dengan 35 dibagi 0,2. Gitu. Kita hitung dengan kalkulator. Kalkulator 35 dibagi 0,2 berapa? 35 dibagi 0,2. 175 ya teman-teman ya. Nah, kita sekarang udah ketemu Y-nya sama dengan berapa tadi? 175 ya. Itu 175. Maka Y sama dengan 175. Kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kita diminta untuk mencari C sama S gitu. Kita kan tinggal masukin aja. Gitu kan. Dimana S sama dengan minus 5 ditambah 0,2. Ya, kita kan udah ketemu Y-nya kan. Y-nya. YD. Y-nya kan tadi 175. Sedangkan kalau C berarti kan 5 ditambah 0,8 YD kan gitu. Ya, tinggal kita masukin aja berarti. C sama dengan 5 ditambah 0,8 dikali 175. Maka C sama dengan 0,8 kali 175 berapa? Coba kalkulator lagi ya. 0,8 kali 175. 140 ya. 140 ditambah 5. Berarti 145. Itu kan? Itu yang C. Nah, berarti C sama dengan 145 gitu kan. Kemudian yang S itu kan berarti minus 5 ditambah 0,2 kali 175 gitu kan. Itu. Maka 175 berkali 0,2 berapa? 175 dikali 0,2. 35. 35 dikurangi 5, berarti S-nya 30. Gitu ya. Saving-nya 30. Nah, udah ketemu kan kita berarti saving dan C equilibrium. Gitu. Nah, kalau kita diminta untuk menggambar kurvanya, biasanya ada beberapa soal lagi diminta untuk gambar kurva. Jadi kita tinggal pakai di persamaannya tadi aja, gitu kan. Ini untuk yang persamaan konsumsi, ini C, ini Y ya, kan kayak gini. Maka ini adalah 5 ya. Ininya 5, ini kan C sama dengan 5 ditambah 0,8 YD. Gitu kan. MPC-nya 0,8. Ini kan. Nah, ini B-nya itu sama dengan 0,8. Sedangkan kalau yang fungsi saving berarti dia minus 5 kan? Gitu kan. Nah, ini saving, ini Y. Nah, dia berangkatnya kan dari sini ya. S sama dengan minus 5 ditambah 0,2 YD. Itu berarti ini minus 5, yang ininya 0,2. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Udah ketemu, kita udah bisa mencari fungsi konsumsi dan fungsi saving. Yang pertemuan besok kita akan membahas tentang apa namanya keseimbangan pendapatan nasional. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita ke grup WhatsApp ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.